Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azzahrani Fasafira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang selama saya magang di Yayasan Kazeto Putra Perkasa. Yang pertama ada introduction. Nah, di sini setiap anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, usaha untuk membuat kemampuan dan keterampilan anak seragam dapat menghambat perkembangan minat dan bakat unik yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, homeschooling Kaseto adalah salah satu pilihan sekolah alternatif yang menekankan pendekatan berbasis rumah. Penting untuk menjaga fleksibilitas dalam kurikulum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing anak. Lalu ada tujuan dan manfaat dari praktik kerja lapangan ini. Yang pertama tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang auditing. Yang kedua, memperoleh pengalaman kerja dan mengembangkan keterampilan kerja di bidang audit. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem kerja akuntansi khususnya di kantor homeschooling Kaseto. Untuk manfaatnya yang pertama dapat menambah wawasan keilmuan mahasiswa mengenai situasi di dunia kerja. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang aplikasi menjadi seorang auditor. Dan yang terakhir, menjadikan praktikan lebih bertanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, dan cekatan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Lalu ada pelaksanaan kerja magang. Magangnya ini dilaksanakan di Kazeto Putra Perkasa atau homeschooling Kaseto yang berada di Tangerang Selatan. Nah, kerja magang ini dari tanggal 18 Agustus sampai 30 Desember menggunakan sistem hybrid working dengan pola kerja 2 hari WFO dan 3 hari WFH. Dengan asumsi 7 jam kerja dari jam 9 sampai jam setengah 5 sore. Lalu ada sejarah homeschooling Kazeto atau Kazeto Putra Perkasa, di mana homeschooling Kaseto atau HSKS ini adalah pendidikan nonformal yang didirikan pada April 2007. HSKS ini menempatkan anak sebagai subjek utama dengan pendekatan belajar di rumah. Nah, melalui pendekatan inilah anak-anak merasa nyaman karena mereka dapat belajar di lingkungan yang mereka pilih dari kapanpun mereka mau. HSKS ini mempunyai slogan di mana belajar lebih cerdas, kreatif, dan ceria. Hal ini untuk mendorong proses pembelajaran yang menyenangkan. Lalu filosofi HSKS adalah bahwa setiap anak itu unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya mereka. Dengan prinsip inilah Kaseto dan timnya membangun komunitas homeschooling Kaseto sebagai lembaga pendidikan alternatif yang selalu memperhatikan hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Lalu ada tugas yang saya kerjakan selama saya magang, di mana yang pertama ini melakukan pengecekan dan entry data kas yang ada di sistem Accurate ke dalam Excel. Ini di mana untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data keuangan yang tercatat dalam sistem tersebut. Nah, dalam proses inilah data kas yang tercatat dalam sistem Accurate akan disalin ke dalam lembar kerja Excel untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut. Lalu yang kedua melakukan pembukuan dan administrasi pada yayasan, di mana praktikan mengatur dokumen secara sistematis agar mudah ditemukan dan diakses saat diperlukan. Pengarsipan yang teratur memungkinkan untuk staf yayasan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien. Lalu yang ketiga, praktikan membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pajak dengan diskusi mengenai pajak atas transaksi perusahaan, di mana praktikan ini membantu karyawan
divisi keuangan dalam melaksanakan sosialisasi serta praktikan ini mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran dan pemahaman mengenai aspek perpajakan. Lalu yang terakhir, praktikan membuat beberapa proyek bersama kelompok seperti proyek benchmarking, membuat video alur pembayaran, dan membuat SOP keuangan. Untuk proyek benchmarking ini yang dilakukan adalah praktikan dan bersama teman kelompoknya ini membandingkan beberapa yayasan dengan yayasan yang lain yang sejenis atau terkait agar tim keuangan dari yayasannya ini bisa mengimplementasikannya dalam yayasannya mereka. Untuk proyek video alur ini agar para orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di Yayasan Kazeto ini dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran secara benar dan baik. Dan yang terakhir itu proyek membuat SOP keuangan, di mana proyek ini dilakukan agar mengatur dan mengarahkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengelola keuangan yayasan. SOP keuangan ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana serta mempermudah audit dan pengawasan internal. Lalu kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama ini ada kendala dari adaptasi terhadap lingkungan baru. Praktikan ini cara mengatasinya dengan menjaga komunikasi dengan karyawan. Lalu yang kedua, pengoperasian aplikasi Accurate. Cara mengatasinya ini dengan mempelajari dan memahami perangkat lunak Accurate tersebut serta mengikuti pelatihan Accurate yang diadakan oleh tim keuangan. Lalu ketiga, kurangnya infrastruktur kantor yang disediakan. Cara mengatasinya itu praktikan berinisiatif membawa laptop pribadi agar tugas dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Kesenjangan antara teori dan praktik. Praktikan mempelajari teori audit di kuliah, tapi saat diimplementasikan di dunia kerja ternyata lebih rumit. Nah, terbatasnya dari pengalaman ini dan kurangnya kesempatan praktik menjadi sebuah hambatan bagi praktikan. Nah, pelatihan penggunaan aplikasi Atlas yang diadakan oleh universitas tidak sebanding dengan apa yang ada di lapangan. Penggunaan aplikasi yang digunakan oleh Yayasan Kazeto Putra Perkasa ini membuat praktisi kesulitan dalam beradaptasi dengan format Excel untuk kertas kerja audit selama magang. Nah, untuk kontribusi peserta magang ini yang pertama melakukan pengecekan dan entry data buku besar kas yang ada pada sistem Accurate. Yang kedua, melakukan pembukuan dan administrasi. Ini termasuk mencetak laporan penanggung jawab dan merapihkan laporan penanggung jawab tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulannya ini magang ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dalam hal pengetahuan dan pengalaman serta persiapan untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan magang ini menjadi sebuah jembatan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selama magang ini praktikan mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai masalah dan substansi kerja yang jelas dan terukur. Nah, bimbingan dari mentor juga berperan penting dalam kesuksesan magang ini. Selain itu, magang ini juga membantu praktika memperluas relasi dan peluang pengembangan diri di masa depan.
Lalu ada saran untuk mahasiswa. Yang pertama ini, praktikan diharapkan untuk mempersiapkan diri sebelum memulai magang. Yang kedua, etika, sopan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Mohon maaf, jadi untuk yang terakhir ini bagi mahasiswa, yang kedua ini untuk mahasiswanya ini, etika, sopan, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan merupakan hal penting yang diharapkan dari praktikan sebagai representasi dari UNJ. Yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas. Saran untuk UNJ adalah sebaiknya menyelenggarakan pelatihan khusus sebelum program magang untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa. Yang kedua, perlu menjalin lebih banyak kerjasama dengan perusahaan di berbagai sektor, industri, perusahaan jasa, serta instansi pemerintah dan swasta terkait bidang studi akuntansi. Dan yang terakhir, dari yayasan, yang pertama adalah manajemen dan karyawan Yayasan Kazeto Putra Perkasa perlu berupaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota magangnya. Yang kedua, penting untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dan Yayasan Kazeto Putra Perkasa guna meningkatkan pelayanan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Dan yang terakhir adalah peningkatan pemahaman karyawan terhadap visi, misi, dan tujuan Yayasan Kazeto Putra Perkasa menjadi hal yang penting agar seluruh karyawan dapat bertanggung jawab dalam mencapai pekerjaannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.